Ada beberapa pernyataan Alex Pastur yang nggak lain adalah asisten dari Patrick Kluivert ya. Ya beberapa timnas yang menjadi asisten timnas Indonesia. Katakanlah mungkin beberapa orang mungkin belum tahu ya tentang hal ini. Ada pernyataan yang begini bahwa kita sudah menginstruksikan ke beberapa pemain tentang taktik, tapi mereka nggak ngerti gitu kan. Dan artinya tim ini belum bisa mengalahkan tim dengan kualitas seperti Saudi dan Irak ya, begitu. Lalu kemudian yang kedua, untuk pencapaian Indonesia kalau bisa ke Piala Dunia itu luar biasa. Tetapi untuk rank dengan 119 itu adalah hal yang gak logis. Nah, dua pernyataan ini bisa jadi ini bisa menjadi polemik sebetulnya pernyataan ini. Namun sebetulnya apa ya? Bagaimana mungkin gitu ya? Bagaimana mungkin kalau misalkan itu udah hampir semuanya satu culture dari Belanda, dia pemain diaspora itu kebanyakannya dari Belanda juga, masih belum mengerti bagaimana taktik yang harus diterapkan pada permainan kayak gitu. Dan bagaimana pula apakah ini dengan cara komunikasinya, apakah dengan cara pemilah-milihan kata-katanya yang mereka belum nyampe gitu, katakanlah pola pikirnya atau gimana. Nah itu. Kalau dari bahasa misalkan dari pelatih Belanda ini ke pemain asli Indonesia mereka belum mengerti, ya gue pun memaklumi sebetulnya. Namun kalau sesama Belanda, nah ini artinya ada apa nih? Ada miss komunikasinya itu sejauh apa sehingga mereka asistennya sendiri, Alex Pastur sendiri bisa berkata demikian kayak gitu. Ya, gue sih pengen kalian menyimak beberapa pernyataan ini dari beberapa sudut pandang ya. Kalau kita tertuju pada etika lagi, ya nggak akan selesai kita bahas ngomongnya. Dan ya kita harus terbiasa juga dengan pemikiran yang terbuka dalam artian, oke di kita seperti ini culture-nya, tetapi kita pun harus tahu bahwa culture mereka itu berbeda dengan kita. Kayak gitu. Menjadi sorotan juga seperti contoh misalkan kan ketika sudah tersingkir di ronde keempat, itu mereka rombongan Belanda itu langsung ke sana, langsung pulang kampung, nggak ke Indonesia dulu, nggak ada statement apa-apa, itu dianggap pelanggar etika. Tapi kalau kita ngomongin ke situ lagi, udahlah. Ini kita juga harus menghormati bahwa mereka juga punya kultur yang berbeda. Di antaranya adalah Alex Pastor ini. Alex Pastor ini orang Belanda yang analisnya itu luar biasa, yang disegani juga di Belanda. Bahkan beberapa media Belanda itu kaget ketika dia dipasangkan sebagai asisten pelatih, yang sebagaimana layaknya dia harusnya menjadi seorang pelatih. Katakanlah kayak gitu. Ya, di Belanda itu, gua ini mengutip dari Koci ya, bahwa di Belanda itu memang ketika ada budaya ngomongnya itu belak-belakan terutama ketika dalam kegagalan atau dalam penurunan suatu prestasi. Nah, terus kemudian diskusi antar pemain dan pelatih itu adalah hal yang udah lumrah banget. Jadi artinya ketika suatu tim, suatu perusahaan itu dalam performa menurun atau ada apa, semuanya harus mau disalahin. Ada budaya seperti itu. Namun memang ya kembali lagi tepatnya tidak tepat, tetapi kalau ngomongin hal itu, ya kita pun nggak akan maju pemikirannya, ya. Nah, di dalam beberapa sudut pandang sih gue mikirnya gini adalah tim ini dalam perkataan seperti ini, tim ini tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan tim seperti Saudi dan Irak. Secara skuad gue bilang ini bisa mengalahkan suatu bahkan sebenarnya bisa sampai ke Piala Dunia ya dengan pelatih yang tepat sebetulnya. Okay? Dengan skuad seperti sekarang bisa mengalahkan tim manapun di Asia dalam di atas kertas ya. Dan buktinya ketika sebelum ada gerombolan diaspora ini datang, kita bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dan pertama kalinya sepanjang sejarah. Lalu kita tidak terkalahkan oleh Saudi pertama kalinya dalam sejarah pula. Itu masih di Sintayong ya. Ketika kemarin di Jeddah itu eh, kalah 2-3 dan dua-duanya berasal dari penalti. Gol dari timnas Indonesia itu. Ya, dengan komposisi sekarang harusnya bisa melawan tim apapun di Asia bahkan gue bilang dengan pelatih yang tepat ya. Namun pernyataan ini kan sebetulnya kalau gue bilang ini
masalah sarkas aja atau sindiran aja, artinya di dalam intern timnas Indonesia itu ada sesuatu yang nggak terlihat. Ada juga cuplikannya beberapa dari YouTuber yang lainnya yang mengisyaratkan ada disharmoni antara Kluivert dan juga para asisten pelatihnya. Ada indikasi ke situ, baru indikasi loh ya. Nah, jadi artinya dalam keadaan seperti ini, tim ini tidak akan mampu mengalahkan Saudi dan juga Irak. Itu sebenarnya Alex Pastor itu kesana. Jadi agak nyindir dan sarkas sebetulnya pernyataan yang ke pertama itu. Dan itu tidak bermaksud untuk merendahkan timnas kita. Dan memang waktunya saja yang tidak tepat karena masyarakat lagi dalam kekecewaan, muncullah pernyataan demikian. Tetapi kultur Belanda itu sekali lagi ngomongnya blak-blakan, apalagi dalam kegagalan. Ya mungkin dia juga tujuannya biar mereka tahu gitu kan, biar mereka jadi introspeksi, tapi diterima oleh kita karena alasan culture lagi, ya susah diterimanya. Ya sorry itu saya kecuali untuk diri gue ya, gue yang lulusan hubungan internasional ya harus tahu, oh culture seperti itu, oh dia berbicara berdasarkan culture-nya, oh dia berbicara seperti berdasarkan apa, itu gue harus menganalisis seperti itu. Oke. Nah pernyataan kedua dia itu adalah yang menyatakan bahwa untuk peringkat 100 lebih ya 119 untuk masuk ke Piala Dunia itu tidak logis. Ya, coba kita bayangin tim sekelas San Marino, tim sekelas Timor Leste pengen ke Piala Dunia, kira-kira logis atau enggak? Ya ini menurut akal aja sih sebetulnya ya. Bukan kita sederajat dengan mereka, bukan. Artinya begini, kita timnas Indonesia itu selama beberapa edisi di Piala Dunia itu sampai round berapa sih? Sekarang tiba-tiba ingin jelbet ke Piala Dunia. Logis atau enggak? Nah, arahnya itu pembicaraan dia itu ke situ. Namun di pernyataan pertama dia itu kan kalau sampai ke Piala Dunia itu adalah hal yang luar biasa. Ya itu adalah fakta. Kalau kita sampai ke Piala Dunia itu entah berapa ratus tahun kita bakal dikenang sama bangsa sendiri bahwa kita sampai ke Piala Dunia. Setelah terakhir kali itu pada waktu masih namanya Hindia Belanda. Kayak gitu. Ya itu adalah fakta. Namun yang berikutnya lagi adalah hal-hal yang gak logis ya. Lu coba bayangin aja tim Timor Leste sama San Marino pengen masuk ke Piala Dunia, kira-kira logis nggak gitu aja. Atau kalau misalkan lu penggemar Liga Spanyol, tim kayak misalkan kayak Girona kayak gitu jadi juara La Liga, bisa nggak sih? Lu di Liga Inggris tim kayak Sunderland bisa jadi juara Liga Primer, logis nggak sih? Dan di Liga Italia tim kayak Pisa ya pengen juara, pengen raih Scudetto, kira-kira logis nggak? Nah kayak gitu. Nah kita di Indonesia pencapaian kalau jadi ke Piala Dunia itu luar biasa, tapi nggak logis ya. Itu memang faktanya. Kita pun harus terima itu. Namun di sini kita berusaha. Dan sebetulnya ini kita harus jujur satu sama lain bahwa kita tuh nggak expect Indonesia itu bakal sampai ke round 4. Siapa yang meng-expect itu? Nggak. Gitu. Tapi karena kita sudah jauh ekspektasi kita jadi tinggi. Bahkan terbawa-bawa, oh kita harus masuk nih, oh kita harus masuk ke Piala Dunia, bla bla bla. Akhirnya karena ekspektasi nggak kesampaian, kecewalah yang ada. Kayak gitu. Jadi udahlah menurut gue pernyataan dari Alex Pastor ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, Patrick Kluivert itu sudah dengan kesepakatan bersama sudah menyatakan diri sudah tidak lagi membesut timnas Indonesia, dan sejak lama gue memang gak expect Patrick Kluivert itu bisa membawa Indonesia ke langkah yang lebih jauh dengan skuad yang sekarang. Ada lagi beberapa pelatih yang ini sedang ramai di perbincangan itu kan seperti Jesus Casas, lalu kemudian ada nama baru yang gue kutip dari channelnya Bung Harfa, yaitu Hussein Amota, ya. Atau yang satu lagi itu Timur Kapase ya, yang dari Uzbekistan, yang jadi asisten pelatih Uzbekistan. Dan sekarang sih menurut info yang gue baca, Timur Kapase menjadi kandidat terkuat ya, it's okay. Ada lagi nama Sintayong yang CLBK, gue sih yang paling harapin itu jujur ya. Ada lagi satu nama yang namanya Hussein Amouta. Hussein Amouta itu dia adalah seorang pelatih yang pertama kalinya membawa Yordania ke final Piala Asia yang edisi yang lalu di Qatar 2023. Ya. Dan itu pun kalahnya pun Yordania itu dengan kalah yang sangat terhormat. Karena apa? Karena kalahnya itu dengan tuan rumah Qatar, yang dimana Qatar memperoleh 3 penalti. Golnya itu semuanya penalti.
Ya Qatar is Qatar lah, kita tahu lah ya. Cuman gue nggak mau mendiskreditkan Timur Tengah karena mereka negara petrodolarnya, jadi mereka bisa berbuat apapun yang mereka inginkan, enggak lah gitu ya. Ya artinya ini dengan Yordania bisa ke final Piala Asia aja itu udah jadi sejarah loh. Yordania itu nggak beda jauh dengan kita, dengan kualitas, dari segi kualitas ya. Dia, tapi Hussein Amota ini dia yang berkebangsaan Maroko, dia bisa eh, menjadikan Yordania menjadi finalis Piala Asia. Namun yang jadi hambatan adalah culture lagi. Ya mau tidak mau pelatih asing ini. Tapi apakah itu bisa diatasi atau enggak dengan kebesaran Amota yang bisa menjadikan Yordania ke final Piala Asia, sebenarnya itu bukan hal yang sulit. Ya meskipun oke, Maroko dengan Yordania itu sama-sama Arab, tapi ada banyak banget perbedaan antara Arab Maroko yang di Afrika dan di Arab Yordan yang di Syam yang letaknya di Asia, ada perbedaan juga. Gue yakin sih hal itu nggak menjadi hal yang berat untuk Hussein Amota. Ya entah kenapa gue lebih mendukung Hussein Amota untuk membesut timnas Indonesia. Ya kita saksikan aja. Namun apapun keputusan PSSI yang menjadi mendukung pelatihnya, kita dukung. Dan sudah, kita jangan urusin lagi hal-hal yang berbau politis di PSSI. Biarkan menjadi urusan mereka. Kita cuma pengen timnas berprestasi, titik. Dengan sepak bola yang kita idam-idamkan. Udah gitu aja. Adapun dinamika di PSSI-nya, di politisi dan lain sebagainya, kita nggak usah ikut-ikutan. Yang penting kita cuma pengen timnas itu maju dan berprestasi. Udah gitu aja. Oke, sekian. Thanks for watching.